Rahman Lutfi, Amalia Karima, Dara Fadila. Baiklah Bapak, sebelum kita mulai seperti biasa, kita cek rapian dulu kalau berdiri semuanya. Apakah sudah rapi semuanya Bapak? Sudah? Ada yang belum rapi? Tolong dirapikan terlebih dahulu. Ya oke, boleh duduk. Karena Bapak semuanya, sebelum kita mulai supaya pelajaran kita diberkah, pertama kita minta ada salah satu dari teman kalian yang bisa membaca Quran sebelah. Nah, oke, silakan jadi. Oke Bapak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran pada pertemuan yang kedua di waktu ini, Bapak sedikit dulu mereview ulang ya pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Masih ingat apa judulnya? Apa judul itu? Infak dan sedekah. Apalagi apa itu infak? Iya, membelanjakan atau membiayai sesuai dengan apa yang telah diberitakan oleh Allah. Sedekah apa sedekah? Ya, sedekah berupa barang, jasa. Apakah saya juga termasuk sedekah? Iya, saya juga termasuk sedekah. Tetapi bedakah antara infak dan sedekah? Beda. Itu pertemuan pembahasan yang kita bahas kemarin pada pertemuan yang pertama. Nah, sekarang sudah buka bukunya semuanya? Oke, sudah buka. Pada pembelajaran atau pertemuan kita kali ini, ya masih dalam KD yang sama, tetapi pada pertemuan yang kedua ini, anak-anak Bapak semuanya, setelah pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran kita, anak-anak Bapak nanti akan disuguhkan dengan dalil pendukung, yaitu surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Anak-anak Bapak di sini nanti akan berdiskusi tentang menerjemahkan dan menganalisis isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan surat Al-Baqarah 254 dan 261. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Oke, coba perhatikan semuanya pada layar fokus kita. Ya, menerjemahkan isi kandungan itu yang pertama tujuan pembelajaran kita. Kemudian menerjemahkan dan menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Nampak semuanya? Dari sini apa? Dari sana apa? Ini apa? Oke. Ya, ini kompetensi dasar kita seperti yang kemarin juga sudah kalian ketahui. Nah, ini tadi tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kita tidak akan mampu membaca dan menerjemah serta menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16 dan surah Al-Baqarah 254 dan 261. Kita masuk lagi ya. Oke. Ini surat apa nama semuanya? Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Oke, siapa yang ingin membaca surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
Anda dari teman kita tadi bagus, tapi semuanya tolong harus diperbaiki cara membaca kita sesuai dengan kaidah tajwid. Oke, lanjut, perhatikan, amati ayat selanjutnya. Surat apa ini? Al-Baqarah ayat 254. Siapa yang bisa membacanya dengan baik dan benar? Ya, Dedek, silakan Dedek baca dengan mulai dengan ta'awuz. Oke, Han subuh. Yang terakhir, coba perhatikan kembali. Surat yang terakhir ini apa? Surat Al-Baqarah 3 ya? Ayatnya berapa ini? 201. Ayo, siapa yang bisa membaca? Iya, Saki, silakan berdiri. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة وأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Kurang nampak? Bacaannya kurang nampak? Ya, kurang nampak ya? Oke, Bapak luruskan ya. Mungkin karena kondisi kurang nampak, Bapak luruskan bacaannya, perhatikan semuanya dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Surah ini, ayo siapa yang mau bertanya tentang surah Al-Fajr? Aku Pak. Ya, sama-sama. Ya, apa arti surah Al-Fajr dan di mana diturunkan? Siapa yang bisa menjawab? Iya, surah Makiyah. Apa itu Makiyah itu? Iya, surahnya turun sebelum Nabi Islam itu Mekah dan Madinah. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman-teman juga. Lanjut. Surah Al-Baqarah. Siapa yang mau bertanya tentang surah Al-Baqarah? Iya, silakan siapa? Iya, siapa yang bisa menjawab? Iya, Dedek, Mas. Iya, surat Al-Baqarah diturunkan di kota Madinah dan tergolong kepada surat Madaniyah. Kasih tepuk tangan. Perhatikan, anak-anak semuanya. Kita akan masuk kepada diskusi. Yang harus kalian diskusikan, coba lihat. Ini ada arti mufradat dari surah Al-Fajr ayat 15-18. Ya, coba diamati dulu arti perkataannya. Nampak dari situ? Ya. Ini ada arti mufradatnya. Tugas perkelompoknya nanti membuat terjemahan surat Al-Fajr 15-18 dari arti mufradat yang ada di depan kalian semua. Ya. Ini surah Al-Fajr ayat 15 dan 18. Coba lihat dulu. Ya, diamati dulu. Di buku juga ada itu, coba lihat segera berapa semuanya. Kemudian Al-Baqarah 254. Ya, 254. Ya.
Kemudian Al-Baqarah 261. Sudah nampak semuanya? Sudah jelas semuanya? Iya. Kemudian yang kedua yang harus kalian diskusikan adalah, coba Bapak dengan referensi yang ada di buku masing-masing menganalisis, mencari isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Al-Baqarah 254 dan 261. Oke, sekarang silakan duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, Bapak sudah duduk di tempat kelompok masing-masing? Sudah. Dan sekarang kita mulai diskusinya. Ada diskusi dimulai. Silakan. Kita satu dari masing-masing kelompok bertukar dengan kelompok yang lain untuk memberikan informasi-informasi yang tidak dapatkan oleh kelompok-kelompok yang belum mendapatkan jawaban. Silakan. Baiklah, Bapak sudah siap semuanya? Siap. Kasih tepuk tangan untuk semuanya dulu yang telah berdiskusi. Oke, kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Iya, kelompok 5 ya? Iya, dari kelompok 5. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari mana arti surat Al-Fajr ayat 19 sampai 18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan surat Al-Baqarah ayat 261. Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 berbunyi, maka ada manusia apabila Tuhan yang memujinya lalu dia memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhan yang memujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak menerima orang miskin. Surat Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, yang tidak ada lagi syafaat orang-orang kafir, itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti semut terjiji yang menunggu 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui. Demikian arti surat yang telah kami simpulkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman yang tadi, yaitu kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi anak bapak semuanya, itulah terjemahan dan isi kandungan surah Al-Fajr 15-18 dan surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Sudah sesuai semuanya hasil diskusinya dengan kelompok 5? Mulai terjemahannya juga sudah? Isi kandungan juga sudah? Jadi dalam surat Al-Baqarah dan dalam surah Al-Fajr ini semuanya berkaitan bahwasanya kita disuruh untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Oke, sahabat, dari hasil pembelajaran kita ini siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, siapa? Silakan berdiri. Menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini dari terjemahan dan isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15-18 dan surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dapat disimpulkan bahwa kemuliaan yang diberikan Allah bukan hanya berbentuk pemberian harta, tapi sesungguhnya kemuliaan Allah itu ditunjukkan dengan mudahnya kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dianjurkan untuk senantiasa berbagi, apakah itu berupa infak atau sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin dan kepada orang yang juga membutuhkan tolong tangan kita. Kita berikan sebagian harta kita dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesemuanya itu karena amal soleh dan akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengukur kemampuan Bapak tentang materi kita pada hari ini, Bapak akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan ini. Apakah Bapak sudah menguasai materi kita pada hari ini? Ya. Sekarang ayo dikumpulkan ke depan semuanya. Ayo. Pak, semuanya tidak pernah lupa untuk tugas di rumah. Ayo catat. Sebagai tugas di rumah, kalian membuat video kalian sedang membaca surat Al-Fajr 15-18 dan Al-Baqarah 254 dan 261. Ya. Jadi kalian rekam, video kalian sedang membaca, nanti diperlihatkan kepada Bapak apakah bacaannya sudah bagus atau masih banyak kekurangan-kekurangannya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Jadi cukup sekianlah Bapak pertemuan kita pada pertemuan kali ini, pada pertemuan yang kedua ini, dalam waktu ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita dan ilmu kita ini selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.